malam atau selamat pagi, selamat siang sahabat ayamku channel. Di sini saya akan berbagi pengalaman ya dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya memelihara ayam dan mempunyai kandang. Itu pasti bertanya-tanya sebelum memulai usaha ternak ayam broiler itu kita harus mengetahui berapa sih operasional kandang broiler itu. Di sini kita akan membahas apa saja sih yang akan dikeluarkan sebelum saat mulai check in sampai finish, itu berapa sih operasionalnya. Karena apa? Karena si owner ini harus tahu nih operasional biar nanti ketemu HPP-nya dan tidak membengkak. Karena kita tahu yang namanya memelihara itu ada kondisi naik dan kondisi turun. Jangan sampai kita mewaspadai berapa sih angka yang harus kita capai, paling tidak minimal operasional itu kembali. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama pengeluarannya adalah bersih-bersih kandang. Ini setiap habis chicken itu kandang dibersihkan. Ini memang bersih-bersih ini kalau kita bersihkan sendiri, yang owner bersihkan sendiri ini nggak ada biayanya. Tapi kalau owner ini menyuruh lain untuk bersih-bersih, ini beda lagi. Ada beberapa macam. Ada yang sekaligus gaji terus dia juga ikut bersih-bersih. Ada yang hanya memelihara ayam, ABK memelihara ayam, tidak mau bersih-bersih. Nah, kita ini menggunakan ABK yang tidak mau bersih-bersih. Terus pembelian sekam, ini yang kandangnya menggunakan sekam. Kalau menggunakan panggung sih nggak ada. Ini yang kita bahas ini pengeluaran kandang CH ya, CH paling minim, closed yang tidak full automatic atau semi closed. Untuk pembelian sekam ini wajib, sekam ini juga naik turun, tapi ini saya memberikan harga yang di tengah-tengah, bukan harga yang paling mahal dan bukan harga yang paling murah. Selanjutnya pemanas ayam. Pemanas ayam ini di beberapa daerah ini macam-macam ya, ada yang menggunakan batu bara, ada yang menggunakan solar, ada yang menggunakan gas yang 3 kilo, ada yang menggunakan gas yang 12 kilo. Kalau menggunakan gas 3 kilo yang subsidi itu murah, tapi itu kan bukan untuk industri. Terus selanjutnya yang paling signifikan itu yang memang harus kita bayar itu adalah PLN, listrik, air. Ini memang harus kita bayar, tapi di sini yang kita bahas adalah listrik. Yang biasanya kandang itu sudah mempunyai sumur bor ya. Kalau yang tidak mempunyai sumur bor nanti kita bahas lagi selanjutnya. Terus yang selanjutnya yaitu ABK. Di sini anak buah kandang ini juga ada nilainya. Di situ dia bekerja dan ingin mendapatkan hasil. Yuk kita mari bahas. Untuk ABK ini kalau di tempat saya itu 600 per ekor. Kita menghitungnya per 1000 ekor. Jadi per 1000, kenapa kok 1000 ekor? Nanti bisa kita lipatkan. Kalau kita punya kandang 20.000, 50.000, 100.000, itu biayanya segitu, dikalikan. Itu 600 per ekor. Itu apa saja yang dilakukan ABK? ABK itu full 24 jam. Itu selama 40 hari, maksimal 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari Pak, nah itu tergantung kesepakatan. Nanti ABK sampai selesai atau selesai panen atau cuma sampai 40 hari. Untuk sekam ini kita menghitungnya itu 187 rupiah per ekor. Ini kenapa kok saya menghitungnya segitu? Karena harga sekam yang di tempat saya itu kalau di tengah-tengah itu 10.000, paling murah itu 7.000, paling mahal yang pernah saya beli itu 15.000 per karung. Jadi saya ambil tengah-tengah. Terus
gas ini pemanas ini tergantung menggunakan gas berapa nih. Kalau saya dulu itu menggunakan gas 12 kilo dengan harga yang sekarang 240 sekian atau hampir 250 naik turunnya. Untuk solar ini adalah menggunakan BBM jenisnya solar. Ini biasanya menggunakan heater. Kalau gas ini menggunakan gas solek, jenis gas solek atau gas border. Ini menghitungnya saya itu per 1000 itu 625 rupiah. Untuk listrik saya menggunakan minimal itu 40 hari, itu habis 687. Ini menggunakan jenis listrik yang bisnis 1 atau B1. Kalau B2 beda lagi. Kalau menggunakan listrik rumah tangga yang jenis R1, R2, R3 itu beda lagi, itu pasti lebih mahal. Terus untuk bersih-bersih kandang ini saya itu menggunakan ekoran, yaitu 50 per ekor. Jadi misalkan 2 lantai itu habis sekitar 50.000 kalau per 1000 ekor. Untuk panen ini itu untuk kuli tangkap atau yang pegawai tangkap itu dia itu minta biasanya 180 rupiah per ekor. Beda lagi kalau kita sistemnya persentase atau apa, atau per 1 ton 150, per 1 ton itu 150, ada yang 100.000, tapi saya menggunakan per ekor jadi lebih baik. Untuk lain-lain ini, kenapa keadaan lain-lain ini biasanya itu digunakan jika ada hal sesuatu, misalkan makan dan kebutuhan anak kandang. Ini saya hitung 200 per ekor. Jadi setiap periodenya itu kita minimal mengeluarkan per 1000 ekor itu 2.509.550 per ekor. Seandainya ini saya mempunyai kandang, saya kan sekitar 23.000 ya, saya sudah mempunyai kandang alhamdulillah 23.000 ekor. Misalkan kita total ya sedikit lah, ini sekitar 25.9.550 kita kali 20.000 aja yang paling gampang, yang biasanya digunakan itu sekitar ini 51 juta. Keliru ya, salah ya, ini malah per ekor. Ini loh yang kita gunakan, bukan ini. Nah ini salah ya, kita gunakan yang ini 2.592 per ekor. 592 dikali misalkan 23.000. Oke. Ini jumlahnya 59.616.000, kurang lebihnya seperti begini. Ini operasionalnya. Jika kita mendapatkan hasil ya Bapak Ibu, 5.000 kali 23.000, kita akan mendapatkan sekitar 115 juta. Ya 115 juta ya. 115 juta ini dikurangi biaya operasional sekitar 51.000. Jadi biaya operasionalnya itu
50%. Ini kalau ini bisa kita mendapatkan uang ya, macam-macam, tinggal kita perawatannya. Tapi menurut saya setiap periode itu mempunyai hasil berbeda-beda. Karena apa? Karena satu dipengaruhi suhu, iklim. Apalagi ini di bulan Oktober tahun 2023 ini, kita tahu sendiri di daerah saya aja sudah 40 derajat Celcius, itu suhu tertinggi. Jadi operasional yang paling banyak itu pasti di air, listrik itu paling banyak. Dan juga kita banyak yang memerlukan obat atau segala macam, itu akan membengkak yang membeli sendiri. Jadi untuk memelihara ayam, kalau kita tidak mendapatkan di atas ini 2.500 2.600 per ekor ini, kita akan banyak nombok. Jadi masalah pendapatan atau masalah apa, ini tergantung dari perawatannya. Karena apa? Data dari 1 tahun itu kita bisa kumpulkan untuk mengetahui kalau musim hujan itu harus perawatannya gimana, harus intensifnya di mana. Ini kita harus secara intensif untuk mencatatnya. Jadi teman-teman yang mau ikut atau gabung ke grup WhatsApp ini, saya bisa kasih linknya di deskripsi. Nanti bisa gabung, teman-teman dari banyak tempat juga sudah gabung. Nanti kita bisa sharing 1 minggu 1 kali, bisa melalui Google Meet. Terima kasih, hanya itu dari saya. Tadi ada kesalahan sedikit, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.